Shalom, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai janji Tuhan kepada Bapak Abraham dan kepada keturunannya. Terlebih dahulu kita akan baca di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapa di surga memanggil Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub yang kemudian diganti namanya menjadi Israel untuk menyatakan Allah yang benar di muka bumi ini, menyatakan kasihnya kepada umat manusia, menyatakan kebenarannya, menyatakan kehendaknya, bagaimana ia mengasihi manusia dan akan menebus manusia yang telah berdosa itu. Karena di Kejadian dikatakan ketika Adam dengan Hawa tidak taat kepada Bapa di surga, konsekuensinya mereka terpisah dari Tuhan dan akan mengalami kematian yang kekal. Namun Bapa di surga menciptakan manusia bukan untuk mati kekal di hukum neraka. Itulah sebabnya Bapa di surga menjanjikan seorang penebus dari keturunan perempuan, dari benih perempuan, yakni digenapi di dalam kehidupan Ibu Maria yang melahirkan Juru Selamat dunia, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan mereka dipanggil oleh Bapa di surga untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan di muka bumi ini, bukan hanya Tuhan menyayangi mereka, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena Tuhan mengasihi semua umat manusia dan Tuhan mau membawa umat manusia kembali kepada dirinya sendiri dengan caranya, dengan hikmatnya, dengan rencananya. Jadi kita bangsa-bangsa tidak perlu membenci umat pilihan Tuhan, yakni Bapak Israel atau Bapak Yakub ya. Jadi Israel itu adalah nama lain daripada Bapak Yakub yang langsung diganti oleh Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Kita tidak perlu membenci mereka karena melalui bangsa itulah Bapa di surga mau mengembalikan umat manusia yang telah terpisah dari dirinya kembali kepadanya untuk memperoleh keselamatan dan kasih dan perjanjian Bapa di surga itu dalam kehidupan manusia, yakni menciptakan manusia serupa segambar dengan Bapa di surga, dan manusia diciptakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus hal tersebut digenapi. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran, kehidupan, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Jadi kita semua ini sungguh bersyukur kepada Bapa di surga karena mau menyatakan dirinya langsung melalui para nabi-nabinya dan melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 26 mulai dari ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, sekarang kita baca lagi janji Tuhan kepada Yakub di Kejadian 35. Judulnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu,
ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Ayat 9 dan seterusnya. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Berfirmanlah Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, Akulah Allah yang berkuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel, bahwa Bapa Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di tanah Kanaan. Itu bukanlah maunya mereka, bukanlah keinginan mereka, bukanlah kehendak mereka, tetapi Tuhan sendirilah yang memanggil mereka, dan Tuhan sendirilah yang memberikan negeri itu kepada mereka, dan Tuhan sendirilah yang berjanji kepada mereka untuk memberkati anak cucu mereka dan memiliki tanah tersebut. Nah, makanya kita sebagai umat Tuhan tidak boleh ikut-ikutan mencela, apalagi mengutuki bangsa pilihan Tuhan itu. Seperti yang telah kita baca tadi, bahwa orang yang mengutuki Israel adalah orang-orang yang akan dikutuk oleh Allah, dan orang yang memberkati Israel adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan memanggil mereka, mengkhususkan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunan mereka untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan di bumi ini adalah maksud untuk penyelamatan umat manusia, karena melalui merekalah Mesias atau juru selamat manusia diturunkan ke bumi ini, dari Bapak Abraham ke Bapak Ishak, dari Ishak ke Bapak Yakub, dari Bapak Yakub kemudian ke 12 suku Israel dipanggil untuk menyatakan peraturan-peraturan Tuhan, kehendak Tuhan di bumi ini, dan terkhusus lagi dipilih suku Yehuda untuk menurunkan Mesias ke bumi ini. Maka Tuhan Yesus Kristus lahir ke bumi ini dinyatakan sebagai suku Yehuda dari keturunan Daud, karena ibunya Tuhan Yesus, yakni Bunda Maria atau Ibu Maria, berasal dari suku Yehuda. Dan juga bapak angkatnya di bumi ini, Yusuf, yang adalah suami daripada Ibu Maria. Tapi sebelum Ibu Maria mengandung Tuhan Yesus, mereka belum jadi suami istri. Tetapi setelah Roh Kudus masuk dalam kehidupan Ibu Maria dan mengandung Tuhan Yesus, kemudian Tuhan berfirman melalui malaikatnya supaya Yusuf ini menikahi Maria, sehingga Tuhan Yesus itu terdaftar di bumi ini, khususnya di Israel pada zaman itu, sebagai suku Yehuda dan ayahnya adalah Yusuf. Nah, Mesias itulah yang menjadi juru selamat dunia,
mengatakan, berjanji bahwa orang-orang yang beriman kepadanya akan menjadi anak-anak Abraham. Bahkan dikatakan duduk makan semeja kelak di surga bersama Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ulang bacanya dari Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita memberkati bangsa itu, mendoakannya, karena kita ini sungguh-sungguh berasal dari mereka secara rohani. Semua umat manusia yang menjadi keturunan jasmani maupun keturunan rohani Bapak Abraham adalah karena janji Tuhan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Mari kita mengasihi semua manusia, khususnya juga itu bangsa Israel. Jangan kita kutuki, tapi kita berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.